Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rama Evitri, NIM 181408035, jurusan Tadris IPA Fisika A, BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester saya dengan mata kuliah termodinamika dengan dosen pengampu Ibu Raudatul Jannah MSI, yaitu mengenai persamaan gas ideal dan gas nyata. Yang pertama yaitu pengertian dan perbedaan gas nyata dan gas ideal. Pengertian dari gas ideal dan gas nyata. Gas ideal merupakan sebuah gas yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan masing-masing partikel tidak melakukan interaksi. Sedangkan gas nyata merupakan sebuah gas yang memiliki sifat yang menyimpang dan dari gas ideal. Bisa dibilang gas nyata ini adalah kebalikan dari gas ideal. Yang kedua yaitu sifat gas. Gas dapat dinyalakan dalam beberapa cara. Gas mengembang, mengisi, dan mengikuti bentuk tempatnya. Gas saling menyebar dan berdifusi satu sama lain, serta bercampur semuanya. Jadi, campuran gas adalah larutan homogen. Meskipun partikel-partikel masing-masing gas tidak tampak, akan tetapi beberapa gas berwarna seperti klorin yaitu berwarna kuning hijau, brom berwarna merah coklat, dan iod berwarna ungu. Beberapa gas mudah terbakar seperti hidrogen dan metana, dan beberapa gas inert secara kimia seperti helium dan neon. Ada 4 sifat dasar yang menentukan perilaku gas secara fisik, yaitu jumlah gas, volume, temperatur gas, dan tekanan gas. Apabila diketahui 3 dari sifat ini, biasanya dapat dihitung harga dari sifat keempat dengan menggunakan persamaan matematik yang disebut persamaan keadaan. Sifat gas ideal. Gas dianggap terdiri atas molekul-molekul gas yang disebut partikel. Teori ini tidak mengutamakan kelakuan sebuah partikel, tetapi meninjau sifat zat secara keseluruhan sebagai hasil rata-rata kelakuan partikel tersebut. Untuk menyederhanakan permasalahan teori kinetik gas, diambil pengertian tentang gas ideal. Dalam hal ini, gas dianggap sebagai gas ideal. Sifat-sifat gas ideal adalah: yang pertama, terdiri atas partikel yang banyak sekali dan bergerak sembarangan. Yang kedua, setiap partikel tidak mempunyai massa yang sama. Yang ketiga, tidak ada yang tarik-menarik antara partikel yang satu dengan partikel lainnya. Yang keempat, jarak antara partikel jauh lebih besar dibanding ukuran sebuah partikel. Yang kelima, jika hukum partikel menumbuk dinding atau partikel lain, tumbukan dianggap lenting sempurna. Yang keenam, hukum Newton tentang gerak berlaku. Dan yang terakhir, gas selalu memenuhi hukum Boyle-Galussac. Dari beberapa sifat di atas, yang paling penting adalah tekanan gas. Misalkan, suatu cairan memenuhi wadah. Bila cairan didinginkan dan volumenya berkurang, cairan itu tidak akan memenuhi wadah lagi. Namun, gas selalu akan memenuhi ruang, tidak peduli berapapun suhunya. Yang akan berubah adalah tekanannya. Sifat gas nyata. Yang pertama, volume molekul gas nyata tidak dapat diabaikan. Yang kedua, terdapat gaya tarik-menarik antara molekul-molekul gas, terutama jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil. Dan yang terakhir, adanya interaksi atau gaya tarik-menarik antara molekul gas nyata yang sangat kuat menyebabkan gerakan molekulnya tidak lurus, dan tekanan ke dinding menjadi lebih kecil daripada gas ideal. Yang ketiga yaitu hukum-hukum gas. Hubungan antara tekanan, temperatur, dan volume pada gas telah dibuktikan sedemikian rupa dalam beberapa hukum gas. Hukum-hukum gas ini memungkinkan kita untuk menentukan bagaimana pengaruh yang disebabkan oleh perubahan salah satu faktor terhadap faktor lainnya. Gas
yang betul-betul memenuhi hukum-hukum gas sempurna atau perfect gas. Namun, tidak satu pun gas yang benar-benar sempurna. Tetapi, dari hasil-hasil penelitian, ada beberapa gas yang mendekati kondisi gas sempurna tersebut, seperti halnya refrigeran yang digunakan sebagai bahan pendingin dalam teknik pendingin. Walaupun dipanasi sampai di titik didihnya, tetap tidak akan menjadi gas sempurna, karena tidak akan mengikuti hukum-hukum tersebut secara tepat. Namun, walaupun sedemikian rupa, pendekatan hukum-hukum gas tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi pengaruh daripada perubahan tekanan, temperatur, dan volume. Yang keempat yaitu hukum Boyle. Robert Boyle tahun 1627 sampai 1691 melakukan eksperimen untuk menyelidiki hubungan kuantitatif antara tekanan dan volume gas. Percobaan ini dilakukan dengan memasukkan sejumlah gas tertentu ke dalam sebuah wadah tertutup sampai pendekatan yang cukup baik. Ia menemukan bahwa apabila suhu gas dijaga konstan, maka ketika tekanan gas bertambah, volume gas berkurang. Demikian juga sebaliknya, ketika tekanan gas berkurang, volume gas bertambah, tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas. Hubungan ini dikenal dengan julukan hukum Boyle. Selanjutnya yaitu hukum Charles. 100 tahun setelah Robert Boyle menemukan hubungan antara volume dan tekanan, ilmuwan berkebangsaan Prancis yang bernama Jacques Charles tahun 1746 sampai tahun 1823 menyelidiki hubungan antara suhu dan volume gas. Berdasarkan hasil percobaan, ia menemukan apabila tekanan gas selalu konstan, maka ketika suhu gas bertambah, volume gas juga bertambah. Sebaliknya, ketika suhu gas berkurang, volume gas juga berkurang. Perubahan volume gas akibat adanya perubahan suhu terjadi secara teratur, sehingga garis pada grafik ini tampak lurus. Apabila garis pada grafik digambarkan sampai suhu yang lebih rendah, maka garis akan memotong sumbu di sekitar min 273 derajat Celcius. 6. Hukum Gay-Lussac. Joseph Gay-Lussac tahun 1778 sampai 1850 melakukan percobaan dan menemukan bahwa apabila volume gas diatur konstan, ketika tekanan gas bertambah, suhu mutlak gas pun bertambah. Demikian juga sebaliknya, ketika tekanan gas berkurang, suhu mutlak gas pun berkurang. Pada volume konstan, tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlak gas. Hubungan ini disebut dengan hukum Gay-Lussac. Perlu diketahui bahwa hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac memberikan hasil yang akurat apabila tekanan dan massa jenis gas tidak terlalu besar. Di samping itu, ketiga hukum tersebut juga hanya berlaku untuk gas yang suhunya tidak memiliki titik didih. Berdasarkan kenyataan ini, bisa disampaikan bahwa hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac tidak bisa diterapkan untuk semua kondisi gas, karena tidak bisa berlaku untuk semua kondisi gas real. Maka, kita memerlukan konsep gas ideal alias gas sempurna. Gas ideal ini tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Gas ideal hanya sebuah model ideal saja, mirip seperti konsep benda tegak dan fluida ideal. Jadi, kita menganggap ketiga hukum gas di atas berlaku dalam semua kondisi gas ideal. Dalam menyelesaikan soal-soal hukum gas, suhu harus dinyatakan dalam skala Kelvin. Apabila tekanan gas masih berupa tekanan ukur, ubah terlebih dahulu menjadi tekanan absolut. 7. Hukum Dalton. Dalton menyatakan bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa dari unsur yang satu dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat. Sederhana, jika massa unsur yang lainnya dibuat tetap pada beberapa senyawa tersebut, hukum Dalton tersebut dikenal sebagai hukum perbandingan berganda.
8. Hukum Avogadro. Hukum Avogadro pada tahun 1811, Amadeo Avogadro membuat hipotesis yang disebut hipotesis sama jumlah sama volume sebagai dasar dari hukum gas sederhana yang ketiga. Yang pertama, volume yang sama dari gas yang berbeda pada temperatur dan tekanan yang sama mengandung jumlah molekul yang sama. Yang kedua, jumlah molekul yang sama dari gas yang berbeda dibandingkan pada temperatur dan tekanan yang sama menempati volume yang sama. Arti dari kedua pernyataan di atas dapat dikenal sebagai hukum Avogadro adalah pada temperatur dan tekanan tetap, volume gas sebanding dengan jumlah gas. 9. Persamaan keadaan gas ideal. Gas ideal adalah suatu gas yang muncul dari imajinasi manusia atau dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah ditemukan. Meskipun gas ideal merupakan suatu gas yang diidealkan oleh manusia, secara real, gas ideal tidak ditemukan di permukaan bumi. Untuk memberikan gambaran tentang keadaan gas ideal, para ahli memberikan deskripsi, baik secara makroskopis maupun secara mikroskopis. Secara makroskopis, gas ideal adalah gas yang memenuhi atau tunduk pada persamaan Boyle-Guy-Lussach. Secara mikroskopik, gas ideal digambarkan dengan beberapa asumsi, yaitu sebagai berikut. Suatu gas yang terdiri dari partikel-partikel yang disebut molekul dengan jumlah molekul yang sangat besar. Molekul-molekul bergerak secara acak menuruti hukum-hukum gerak Newton. Molekul-molekul bergerak ke berbagai arah dan dengan berbagai laju. Jumlah seluruh molekul adalah besar. Gerak dan laju molekul dapat berubah tiba-tiba. Karenanya adanya tumbukan dengan dinding atau molekul lain. Volume molekul sangat kecil jika dibandingkan dengan volume yang ditempatkan, sehingga volume molekul dapat diabaikan. Tidak adanya gaya yang cukup berarti antara molekul-molekul, kecuali selama bertumbuknya. Karena molekul dianggap sangat kecil, maka jarak di antara molekul yang sangat besar bisa dibanding dengan ukuran sebuah molekul. Tumbukan-tumbukan antara molekul atau tumbukan antar molekul dibandingkan dengan dinding bersifat elastik dan tumbukan terjadi dalam waktu yang singkat. Terakhir, karena tumbukan yang terjadi elastis sempurna, maka hukum kekekalan momentum dan energi kinetik berlaku. 10. Persamaan keadaan gas nyata. Gas yang mengikuti hukum Boyle dan hukum Charles disebut gas ideal. Namun, didapatkan bahwa gas yang kita jumpai yakni gas nyata tidak secara ketat mengikuti hukum gas ideal. Semakin rendah tekanan gas pada temperatur tetap, semakin kecil deviasinya dari perilaku ideal. Semakin tinggi tekanan gas, atau dengan kata lain, semakin kecil jarak antar molekulnya, semakin besar deviasinya. Paling tidak, ada dua alasan yang menjelaskan hal ini. Pertama, definisi temperatur absolut didasarkan pada asumsi bahwa volume gas yang nyata sangat kecil, sehingga bisa diabaikan. Molekul gas pasti memiliki volume nyata walaupun mungkin sangat kecil. Selain itu, ketika jarak antara molekul semakin kecil, beberapa jenis interaksi antar molekul akan muncul. 11. Faktor kompresibilitas. Faktor kompresibilitas gas merupakan sebuah rasio dari volume molaritas suatu gas nyatanya atau real gas terhadap volume molaritas gas ideal atau merupakan penyimpangan dari perilaku gas ideal. Faktor kompresibilitas gas merupakan sebuah nilai yang menyatakan seberapa jauh sebuah gas nyata melenceng atau divide dari gas ideal. Salah satu contoh penggunaan pencarian nilai simpangan gas nyata terhadap gas ideal adalah pada proses IOR. Pada proses tersebut dilakukan proses injection, yaitu proses penyuntikan dilakukan dengan menggunakan yang mempunyai kemurnian mencapai 95%. Itu digunakan untuk memicu reaksi dengan minyak, sehingga
menjadikan minyak menjadi mengembang dan membuatnya menjadi lebih ringan, yang bertujuan untuk membuat minyak bisa bergerak lebih bebas ke tempat yang menampung. Oleh karena itu, pencarian nilai faktor kompresibilitas sangat diperlukan untuk menghitung seberapa jauh simpangan gas dari gas ideal. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.